mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, sejumlah bantuan dijanjikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, dari 405 triliun anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19, sebanyak 110 triliun diantaranya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial. Namun dalam pendistribusiannya sejumlah polemik pun terjadi. Mulai dari perbedaan pernyataan dan data antara pusat dan daerah, hingga kericuhan di sejumlah posko COVID-19 dan kantor desa, lantaran warga yang marah akibat pendistribusian bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Untuk mengawal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi pun meluncurkan fitur terbaru dalam aplikasi pencegahan korupsi Jaga yang dimiliki KPK. Aplikasi ini sudah ada sejak 2016 lalu. Namun, di tengah masa pandemi COVID-19, KPK meluncurkan fitur terbaru, yakni fitur Jaga Bansos COVID-19. Di fitur ini, masyarakat dapat mengadukan dugaan penyelewengan atau penyimpangan terkait bantuan sosial COVID-19. Data menjadi penting dalam hal pendistribusian bantuan sosial tersebut. Untuk itu, dalam rangka menjamin kepastian, hari ini kita akan luncurkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan supaya bantuan sosial ini tepat sasaran. Selain dapat diakses melalui situs jaga.id, aplikasi ini juga dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Ya, setelah registrasi dan Anda berhasil masuk ke dalam aplikasi Jaga, Anda tinggal mengklik fitur Bansos COVID-19 untuk nantinya akan ada dua opsi yang tersedia. Yang pertama adalah opsi cari tahu, di mana sebelum Anda menyampaikan keluhan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan atau penyelewengan Bansos COVID-19, Anda akan terlebih dahulu disuguhkan dengan informasi serba-serbi bantuan atau Bansos COVID-19. Namun ada opsi yang kedua, di mana Anda dapat langsung menyampaikan keluhan Anda, dan tentunya penyampaian keluhan ini harus didukung oleh data-data pendukung. Ada sejumlah hal yang dapat Anda adukan dalam fitur ini. Mulai dari bantuan dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, kualitas bantuan yang buruk, hingga bantuan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah wajib membalas laporan dalam aplikasi ini dalam kurun waktu 3 hari kerja. Bila tidak ada balasan, KPK akan menghubungi Pemda terkait dan akan memberi teguran bila Pemda tidak memberi respon dalam 7 hari kerja. Indonesia Corruption Watch menilai aplikasi ini cukup menjawab kebutuhan publik untuk menjadi salah satu kanal penampung pengaduan warga terkait bantuan sosial COVID-19. Meski demikian, ICW berharap agar KPK tidak hanya menampung pengaduan, namun juga berkomitmen dalam memonitor tindak lanjut dari pengaduan yang diberikan warga. Jadi kita patut memaknai bahwa aplikasi Jaga Bansos ini sebagai upaya untuk pencegahan korupsi bansos. Nah, harapannya ya kalau untuk pencegahan tentu tidak cukup hanya menerima pengaduan dan mengirimkan kepada pemerintah daerah, tapi bagaimana kemudian KPK juga ambil peran untuk memonitor itu. ICW menyebut ada sejumlah titik rawan masalah dan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19. Mulai dari masalah pendataan yang rentan membuat penyaluran tidak tepat sasaran dan berujung pada pemborosan anggaran, hingga politisasi bantuan, pungli, pemberian fiktif, hingga masalah transparansi dan pengawasan dalam pemberian bantuan. Adia Fitriana, Andika Suramanto, Jakarta.